Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih tersambung bersama Pak Suharso Monoarfa dan juga ada Bu Henry di studio. Mungkin sebelum saya ke Pak Suharso, saya ingin tanggapannya Bu Henry sendiri. Bagaimana akhirnya kita supaya tidak terjebak ke dalam income middle trap country? Karena kan itu adalah mimpinya Pak Jokowi di 2045 kita menjadi negara maju. Ya, oke. Jadi tadi yang disampaikan Pak Harso menarik ya. Jadi Indonesia itu memang laboratorium bagi dunia, ya karena tadi disampaikan ya pemenang Nobel juga dari kita, terus yang menemukan kredit untuk petani itu BRI yang itu juga dari Indonesia, Grameen Bank juga belajarnya dari Indonesia. Jadi kita ini hebat untuk laboratorium, tapi kita lupa untuk mengimplementasikan gitu ternyata. Pak Suharso ketawa nih dengerin nih Bu Henry ngomong. Jadi ini yang menjadi PR kita. Jadi sekarang memang kita sudah oke lah, kita naik kelas itu satu hal. Tapi yang lain adalah kita harus belajar dari negara lain. Kalau kita lihat grafik, semua negara itu melakukan lompatan. Jadi itu yang sekarang menjadi PR kita. Bagaimana kita memanfaatkan peluang, kemudian melakukan lompatan. Tadi kita tidak boleh naiknya itu linear. Tidak ada lagi pertumbuhan ekonomi yang moderat seperti sekarang. Lompatan seperti apa yang menurut Bu Henry harus dilakukan Indonesia saat ini? Tentu harus ada lompatan dari sisi pertumbuhan ekonomi sekaligus juga peningkatan lompatan dari sisi pendapatan masyarakat dan pengurangan dari sisi kesenjangan. Nah, jadi itu juga harus dilakukan ke semuanya. Jadi kalau kita melihat ya sebenarnya apakah Indonesia punya peluang? Sangat punya peluang. Ya selain kita ini sebenarnya masih memiliki sumber daya yang cukup besar, kita juga memiliki market yang besar, tapi kita harus tahu bahwa negara-negara lain, misalnya pengalaman China, pengalaman Jepang, mereka mengisi era bonus demografi itu tidak dengan modal seperti kita. Yakni apa? Kita punya tenaga kerja yang banyak, dan kita sekarang ini sudah siap dengan digital. Ya, jadi kalau kita melihat penetrasi internet kita ini sangat tinggi. Artinya apa? Walaupun pendidikan masyarakat itu masih rendah, toh mereka juga melek internet gitu. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Suharso bahwa PISA kita rendah, iya sangat rendah. Dan itu untuk mengejar tadi, untuk menjadi seperti Vietnam di mana mereka matematik sangat cepat, bahasa sangat cepat, itu kita sangat membutuhkan waktu. Tetapi dengan jumlah 270 juta penduduk, kalau kita punya sepertiga saja yang PISA-nya sangat tinggi, mereka yang akan menjadi enabler, mereka yang akan menjadi pendorong. Nah, jadi kalau menurut saya, apakah kita punya harapan? Yes. Kita punya peluang? Yes. Tinggal bagaimana tadi, apa yang sudah dilakukan di laboratorium Indonesia itu, mari kita terjemahkan dalam sebuah strategi. Karena kalau kita ingin menjadi Indonesia emas 2045, itu kita tinggal 25 tahun loh. Pak Harso tinggal punya satu perencanaan jangka panjang, satu kali aja. Dan pertanyaan saya adalah, apakah sekarang ini, ya ini kan setelah COVID, kita mengalami lingkungan domestik maupun global yang berbeda. Jangan-jangan kita perlu terobosan membuat RPJP yang baru. Goalnya apa? 2045 kita akan menjadi negara maju. Nah, jadi dengan begitu maka RPJP ini mendasarkan kepada kondisi kita yang sekarang, di mana peluangnya, di mana modal yang bisa kita miliki, dan itulah yang akan kita pakai untuk mengejar ke 2045. Kayaknya RPJP yang dulu itu mungkin sudah tidak cocok dengan yang kita hadapi sekarang ini. Gitu. Oke, Pak Harso. Tiongkok mendominasi perdagangan atau trade domination-nya dikuasai oleh Tiongkok. Amerika mendominasi militernya atau militer domination, kemudian juga currency. Mungkin kita tidak bisa mengejar Amerika dan juga Cina. Tapi saat ini ada ancaman resesi yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan trade war antara Cina dan juga Amerika ini untuk menjadikan Indonesia nanti dibawa ke negara maju 2045. Apa strategi Bappenas saat ini? Ya, itu pertanyaan yang bertubi-tubi yang ditanyakan pada saya, dan jawaban saya juga sudah bertubi-tubi, saya kira sudah dikutip di mana-mana. Tapi yang menarik memang kalau kembali ke middle income trap ini, menurut saya kalau kita lihat negara-negara high economy, mereka sudah sampai pada titik itu kan ada rumus ya, ada pendekatan pakai hitungan COP12 itu. Kalau dihitung seperti itu, ini laboratorium ini berarti, itu mereka
tingkat faktor productivity-nya itu sudah turun begitu, yang dihitung dengan artinya sudah stabil begitu, dan dihitung dengan misalnya penemuan-penemuan yang begitu punya banyak ya, misalnya dihitung dengan intellectual property right yang banyak sekali. Nah, kalau kita mau hitung tadi benar, Bu Henry tadi sampaikan, katanya kayak jauh gitu kita untuk mencapai meningkatkan total productivity dengan cara yang tadi vocational, kemudian pada saat yang sama kita memperbaiki kita punya visa dan seterusnya. Tapi menurut saya begini, kita sudah ada tujuannya tadi yang saya sebut industri manufaktur, itu saya kira nggak bisa ditawar. Industri manufaktur saya kasih contoh, misalnya kalau saya pakai pendekatan jam kerja. Industri manufaktur jam kerja, ya, dan jam kerja itu kira-kira sekarang ada 18 jutaan di industri manufaktur tenaga kerja. Utilisasinya sebelum COVID itu tinggal 70%. Setelah COVID, menurut saya mungkin tinggal 30 atau 40%, atau katakanlah separuhnya. Atau ya kalau mau sedikit mau dipikir tinggal 10 juta orang. 10 juta orang yang bekerja. Kalau 10 juta orang yang bekerja dengan 40 jam kerja per minggu, berarti itu ada 400 juta jam kerja. Dalam 10 minggu dari akhir Maret sampai dengan Juni ketika dilakukan PSBB, berarti ada 4 miliar jam kerja yang hilang. 4 miliar jam kerja yang hilang itu, ya, taruhlah katakanlah kali dengan 20.000, itu sudah 80 triliun. Itu yang direct impact. Kalau kita mau hitung dengan induced impact, indirect impact, sebutlah katakanlah agak sedikit kasar kita kalikan 3, sekian atau 3 lah. Itu kan 240 triliun. Dan 240 triliun akan menjelaskan kedalaman dari kontraksi ekonomi pada triwulan kedua. Itu sederhana sekali perhitungan. Kita bisa hitung dengan big data melalui Google Mobility Data, kita bisa lihat itu pergerakan orang di dalam bekerja ini. Jadi kunci menurut saya, kalau ini kita perbaiki satu ini, itu luar biasa dia sebagai penghela penggereknya. Dan saya katakan tadi, backward linkage-nya banyak, forward linkage-nya banyak, dan mudah-mudahan itu bisa terjadi. Contoh, kita kan ingin menjadi pemasok baterai lithium terbesar di dunia. Kalau dia sudah menjadi pemasok baterai lithium terbesar di dunia, kita berharap insya Allah mobil-mobil yang menggunakan baterai lithium itu akan dibuat di Indonesia. Dan itu akan sekarang sudah mulai terbukti beberapa pabrikan mobil-mobil baterai lithium di dunia itu mulai mengincar Indonesia untuk membuat pabrik mobilnya di Indonesia. Nah, kemudian ternyata itu harus digitalize, maka kemudian kayak si Elon Musk minta ikutan, tinggal dimasukkan di mobil itu dan seterusnya. Artinya kita tiba-tiba sudah loncat ke industri 5.0 gitu kan. Nah, tetapi secara tertatih-tatih manufaktur kita masih megap-megap begitu kan nggak lucu. Jadi kita itu kayak ada yang sebagian di pasar tradisional, tapi sekarang ada mall dan super mall gitu kan, yang hebat gitu loh, nano-nano begitu. Nah itu yang katanya Pak Bu Henry tadi adalah Gini rasio kita nggak bagus juga didemonstrasikan dengan cara seperti itu. Nah kita ingin ini naik gitu, bersamaan tetap ini kita dorong. Sekali lagi kuncinya adalah mencari enabler itu. Kalau saya dan saya juga sudah sampaikan untuk RKP misalnya 2021 buat pemerintah memulihkan industri manufaktur dan memulihkan pariwisata. Karena dengan sektor industri manufaktur dan pariwisata itu jumlah penduduknya, tenaga kerjanya udah 30 juta sendiri. Kalau mereka bisa recover itu luar biasa sekali. UMKM dan seterusnya ke bawahnya itu bisa terselamatkan. Dan saya kira dan terakhir tentu investasi. Dan investasi ini kita tinggal melihat yang tersendat pada masa Covid dan kita tinggal dorong termasuk yang mangkrak sebelumnya. Nah, ini kalau kita kembalikan mudah-mudahan itu juga bisa menjadi bagian dari enabler itu. Tapi saya setuju dengan
Profesor Henry tadi bahwa nanti Bappenas akan menyusun rencana pembangunan jangka panjang untuk 2025-2045. Mungkin salah satu masukannya pasti dari Bu Henry ini. Dan disitulah nanti kita akan susun bagaimana grand design kita dari 2025 ke 2045 setelah apa yang kita capai dalam RPJMN dari 2020 ke 2024. Nah, apa yang kita dapatkan, kita hasilkan sampai 2024, saya kira itu menjadi basis untuk di 2025 sampai 2045. Mudah-mudahan setidak-tidaknya kita bisa memproyeksikan, misalnya industri manufaktur naik ke 30%. Itu kan luar biasa, suatu lompatan itu. Seperti tadi Bu Henry minta, harus ada lompatan. Lompatan 30% ini paling kalau bisa kita lakukan dalam waktu 10 tahun. Nah, kita sudah hitung trackingnya seperti apa, trajektorinya seperti apa. Nah, kalau itu 30%, itu kan jadi penghela gitu, prime mover yang kuat untuk yang lain. Seperti saya sebut tadi, backward linkage-nya langsung terangkat dengan baik. Nah, kemudian ujungnya apa kan? Tetapi yang tetap kita harus selamatkan itu adalah manusia Indonesia, masyarakat Indonesia dari sejak lahir sampai dia wafat, dan mereka harus menikmati kesejahteraannya di tanah airnya. Dan itu digambarkan dengan apa? Dengan tentu adalah terjadi perbaikan terhadap pendapatan, penghasilannya. Orang yang hidup hanya untuk bertahan 1 hari makin berkurang. Mereka sudah mulai sudah berpikir untuk bisa hidup untuk 1 minggu, kemudian hidup untuk 2 minggu, hidup untuk 3 minggu, dan kemudian bisa 1 bulan. Jadi tidak lagi hari ini kerja ya untuk biaya hari ini, tapi mereka sudah bisa saving, bisa dan seterusnya. Ini yang saya kira menjadi homework kita semua. Baik, oke. Bu Henry, silakan tanggapannya. Ya, makasih Mbak Popi. Jadi memang tadi ada PR besar bagi kita karena waktu kita tidak lama, ya. Kita tidak punya kemewahan dari sisi pembiayaan pembangunan, kita tidak punya kemewahan dari sisi waktu, ya. Kita tidak punya kemewahan dari tenaga kerja yang sudah skill, gitu, sehingga kita hanya bisa mendasarkan kepada sektor-sektor yang teknologi tinggi saja. Maka ini memang menjadi ada PR yang besar di dalam melakukan perencanaan tadi. Saya sepakat bahwa yang harus kita dorong itu adalah industri manufaktur, ya, dan industri manufaktur yang misalnya mendukung sektor pariwisata. Ini kan sektor jasa, tetapi kalau kita melihat pariwisata tanpa adanya dukungan sektor manufaktur tidak akan mungkin. Ya. Karena sebenarnya turunan industri dari pariwisata itu adalah industri manufaktur, gitu kan. Bagaimana kita melihat pariwisata di Thailand itu karena pariwisata utamanya ya belanja, gitu, ya, karena ada banyak sekali barang-barang yang bisa dibeli oleh mereka. Nah, jadi dua itu. Jadi kita mendorong sektor tadi dengan mengembangkan dua-duanya, Mbak. Jadi mau yang itu teknologi tinggi maupun yang teknologinya tepat guna, bukan teknologi rendah, tapi tepat guna. Karena apa? Kita menginginkan banyak sekali yang bekerja. Ya, kalau kita menuju kepada industri 4.0, udah otomatis mereka itu akan mengurangi tenaga kerja dan menggunakan lebih banyak teknologi. Ya, seperti kita lihat di Thailand, dia juga melakukan relokasi industri-industri pendukung pariwisata yang dia padat karya. Kemana? Ke Indonesia salah satunya. Nah, jadi kalau begitu di Indonesia dengan pengangguran yang demikian banyak, kalau tadi Mbak Popi bilang dengan kondisi saat ini setelah COVID ini yang nganggur juga tambah banyak, maka mau tidak mau dua-duanya ini harus ada. Nah, oleh karena itu yang penting juga kita harus create market. Karena yang kecil tadi dengan yang besar, tentu yang menjadi masalah itu adalah market. Bagaimana ada affirmative policy untuk memberikan market bagi yang kecil-kecil ini tadi, ya. Karena kalau kita melihat misalnya seberapa besar sih APBN kita ini menjadi captive market bagi produk-produk dalam negeri? Ya, karena kalau ternyata kita sudah punya sekian ribu triliun ya APBN kita, tetapi ternyata kita tidak bisa menghitung berapa yang bisa menjadi captive market, maka menjadi
tidak ada multiplier di dalam pembangunan kita ini tadi. Nah, makanya harus ada yang paling mudah saja, misalnya ini sedang COVID ya, BLT kita. Seberapa besar BLT kita itu ya yang diberikan langsung pada masyarakat, yang itu menyerap produk-produk dari masyarakat ya. Jangan salah. Ekonomi Indonesia itu sekarang strukturnya 60% GDP kita disokong oleh UMKM. Nah, jadi artinya grassroots-nya di situ. Betul. Jadi makanya tadi kenapa saya bilang bahwa jangan-jangan kita memerlukan pembangunan jangka panjang itu yang dimulai sekarang gitu. Kita memang harus ada kesepakatan mempercepat ini untuk melakukan koreksi karena kondisi kita memang sangat berbeda. Nah, dengan tadi memberikan peluang ya market baik itu untuk dalam negeri maupun untuk ekspor, baru kita bisa petakan sebenarnya kita bisa create wirausahawan ini untuk sektor apa ya? Coba Mbak Popi ya, kemarin kita diskusi banyak sekali permintaan untuk minyak esensial ya, yang itu diproduksi di Indonesia, tetapi kita tidak sanggup untuk mensuplai. Padahal itu cuman apa? Minyak kayu putih, kemudian padahal Indonesia kaya sekali dengan dari komoditinya. Betul, dari daun cengkeh dan sebagainya. Nah, artinya ini sebenarnya tidak perlu tadi ada tenaga kerja dengan pendidikan tinggi. Tetapi yang perlu adalah ini masyarakat kemudian dihimpun. Ya, ada yang kemudian melakukan akselerasi bagi mereka ini yang selama ini cuman bikin menanam serai wangi atau menanam cengkeh, itu kemudian value added-nya itu ditingkatkan dari situ. Nah, value creation-nya juga ditingkatkan. Nah, makanya jadi apa sih yang kita perlukan saat ini ya tadi, ada nggak kemauan kita itu juga selain kita mendorong industrinya dari sisi supply-nya, market-nya juga. Jadi harus juga ada kebijakan-kebijakan perdagangan yang pro terhadap niat Pak Harso tadi untuk membangun industri manufaktur. Karena faktanya tidak ada negara yang memasuki era bonus demografi ini dengan manufaktur 19% seperti kita. Mereka bahkan sampai sekarang itu masih 40% terhadap GDP. Artinya disitulah kita bisa menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak. Gitu. Baik, oke. Pak Harso, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir saya untuk Pak Harso. Pertanyaan banyak orang mungkin terkait ketika Indonesia menjadi upper middle income begitu. Ada posisi daya tawar Indonesia di perjanjian internasional atau hubungan dagang internasional begitu. Harusnya ini bisa mendatangkan investasi yang luar biasa berlipat. Tapi Bappenas juga punya tugas berat nih. Ada angka pengangguran yang luar biasa masif saat ini karena COVID. Kemudian juga tingkat kemiskinan kita yang waktu itu sempat menjadi 1 digit, sekarang bertambah lagi begitu. Ini bagaimana ke depannya akhirnya pemerintah mengadres dan juga terus melakukan lompatan-lompatan besar seperti Bu Henry bilang tadi. Ya, saya kira yang tadi saya sudah sampaikan, jadi posisi tawar kita pada lembaga-lembaga multilateral tentu akan berbeda. Kemudahan, kemewahan, kalau pakai katanya Profesor Henry tadi istilahnya kemewahan. Jadi dulu kemewahan fasilitas dengan bunga murah, jangka panjang dan seterusnya mungkin tidak kita akan nikmati. Meskipun kalau awal-awal ini kita masih bisa bernegosiasi karena misalnya IDB masih memberikan waktu kita sampai dengan mungkin 6 tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan itu masih bisa kita manfaatkan. Mungkin juga World Bank akan begitu. Jadi setelah 6 tahun tentu kita tidak akan mendapatkan lagi sumber-sumber pembiayaan yang murah. Termasuk misalnya kita juga tidak akan mendapatkan preferensi tarif yang menarik buat kita dan akan bahkan berkurang. GSP di Amerika misalnya itu akan terjadi, itu hanya dengan sendirinya karena kita naik kelas, kan kita harus syukuri kita naik kelas. Dan karena itu kita yang pertanyaannya adalah setelah naik kelas itu apa gitu. Setelah naik kelas itu bukan kemudian kita merasa sudah sampai pada suatu terminal gitu. Saya kira ini baru terminal ya. Masih ada lagi terminal-terminal berikutnya yang harus kita lewati. Jadi puas dirinya nggak stop di situ menurut saya. Jadi saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Henry tadi. Kita ada bonus demografi, tetapi bonus demografi itu kan bisa menjadi malapetaka ketika kita tidak bisa jemput untuk diapakan dan dirancang seperti apa.
dari awal saya sudah sampaikan, itulah kenapa kita memilih enablernya itu adalah industri manufaktur untuk menjembatani industri yang 5.0 atau 4.0 dengan sekarang kita masih ada yang 1.0, 2.0, dan bahkan kita tidak lewat dan 3.0. Jadi industri manufaktur ini dengan backward linkage-nya ada yang mungkin bentuknya masih 2.0 dan seterusnya. Jadi masih ada sisipan-sisipan yang kita bisa insert di situ terhadap lapangan kerja tertentu. Tetapi intinya adalah vocational. Vocational itu penting sekali saya kira, karena kita itu hulu in the middle. Lapangan kerja kita itu yang unskilled banyak, dan yang kemudian yang human capital, yang high skill itu tipis, gitu kan. Nah, di tengah itu kita hulu in the middle. Nah, hulu in the middle ini yang kita akan isi. Mudah-mudahan itu melakukan percepatan untuk mengubah kontribusi dari sektor industri manufaktur terhadap PDB kita menjadi 30%. Itu maksudnya. Dan dengan sendirinya sekolah yang tadi itu sampai kita bisa memperbaiki PISA dengan seterusnya, itu akan masuk di di tingkat yang lebih tinggi, perguruan tinggi dan pendidikan tinggi kan harus bisa menghasilkan riset-riset masa depan yang baik. Bisa menemukan sesuatu yang baru, penemuan-penemuan yang sifatnya inovatif dan seterusnya. Jadi lapisan atas tetap didorong, tapi di tengah ini hulu in the middle mengisi kita punya ledakan penduduk yang pada usia 15 sampai 35 yang harusnya menjadi bonus demografi, jangan sampai menjadi beban demografi. Nah, ini yang kita siapkan karena itu beriringan waktunya sampai dengan tahun 2035. Kalau ini kita isi betul, menurut saya mudah-mudahan 2035 kita lepas dari upper middle income ini, kita benar-benar bisa 15 tahun dan akhirnya kita sampai di high economy. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, amin. Kami aminkan karena ini adalah cita-cita bersama. Pak Suharso, terima kasih. Kami menunggu grand design-nya agar Bappenas bisa terus bekerja dan juga terus semangat untuk menjadikan Indonesia negara yang maju di 2045. Terima kasih untuk bincang-bincang bersama kami di Hot Economy. Terima kasih. Ya, pemirsa, sesaat lagi kami kembali dalam Hot Economy.